itu gitu ya, momentum Bangkalan sebagai kota dzikir dan sholawat yang sudah ditetapkan melalui Perda itu sebagai cantolan hukum begitu untuk membuat norma-norma turunan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Bangkalan, khususnya dalam lingkup kehidupan sosial keagamaan. Tapi memang Pak Dokter, apa namanya, kalau memang itu mau mengatur tentang masalah perilaku sosial, menurut saya memang bisa-bisa saja Pak Dokter. Salah satu contoh gitu ya. Pada dzikir dan sholawat, akhir-akhir ini 1 minggu terakhir di Bangkalan kan diramaikan dengan Bangkalan undercover. Undercover. Sebetulnya hal-hal semacam ini, norma itu masuk ke dalam Perda dzikir dan sholawat ini, dalam konteks ini sebetulnya. Harus disiapkan sanksinya, harus diatur. Bagaimana sebetulnya karaoke itu di Bangkalan ini harus diatur. Jam berapa harus buka, dan macamnya harus tutup. Apa pakaiannya mau diatur, dan tidak macamnya. Itu kan bisa juga masuk dalam norma dzikir dan sholawat, Pak Dokter, ya. Ya, jadi begini Pak Liman, karena ini Perda begitu, maka memang harus ada norma, harus ada tata perilaku yang harus diatur sebagai konsekuensi dari penetapan Bangkalan sebagai kota dzikir dan sholawat. Nah, di konsep Praperda itu ya kita sudah atur itu, ya kita sudah masukkan itu. Jadi pintu masuk kita itu bukan ajaran agama ya, karena kalau ajaran agama itu absolut pusat. Etika sosial ya, etika sosial ya. Itu masuk kita itu adalah perilaku sosial masyarakat Bangkalan setelah Bangkalan ditetapkan sebagai kota dzikir dan sholawat. Di situ kita rumuskan 5 lingkup Pak Aliman ya. Jadi 5 lingkup perilaku masyarakat. Ada di lingkungan pemerintahan, di lingkungan pendidikan, di lingkungan sosial keagamaan, termasuk sosial budaya, begitu Pak Aliman. Kita atur itu. 5 lingkup ya, 5 lingkup. 5 ruang lingkup. 5 ruang lingkup. Jadi misalnya dalam pemerintahan setelah Bangkalan ditetapkan kota dzikir dan sholawat, nah itu perilakunya yang dirumuskan seperti apa. Di lingkungan pendidikan seperti itu, di lingkungan sosial keagamaan, sosial budaya, begitu Pak Liman. Ada 5 pokoknya saya persisnya agak lupa. Mantap juga, mantap juga Pak Dokter. Mantap juga kalau sudah ada ruang lingkup kayak di Pemda itu, ngatur gini Pak Dokter, bahwa kalau sholat duhur seluruh Pemda harus atau jam kerja ke duhur gitu kan bisa Pak Dokter. Iya, makanya jadi cuma di Perda itu Pak Liman karena menyadari bahwa ini agak resisten kalau terlalu detail gitu. Sehingga kita hanya membuatkan cantolan saja itu Perdanya, yaitu diamanahkan ke Perbub detailnya. Jadi begitu. Iya, karena kalau itu dirumuskan detail di Perda, saya lebih yakin pasti tidak lolos itu klarifikasi gubernur begitu. Nah ternyata Pak Liman ya dalam bentuk rumusan umum saja sudah nggak lolos begitu ya. Rumusan umum sudah nggak lolos gitu ya. Karena tetap pihak provinsi ya, pihak Pemprov itu menilainya itu sudah masuk ke ke konten ajaran agama begitu. Yang merupakan absolut pusat. Padahal menurut saya sebenarnya beda kan antara ajaran agama dengan perilaku masyarakat agama begitu. Beda Pak Dokter. Memang di Pemprov itu perlu untuk diyakinkan seorang dokter sebetulnya biar tidak memakai nalar master. Gini Dokter. Lanjut. Ya. Konsep itu sudah disetujui bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. DPRD juga setuju dengan konsep itu. Nah, selanjutnya kemudian dilakukan klarifikasi ke pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, cuma pada saat klarifikasi saya tidak tahu kelanjutannya Pak Liman karena saya tidak ikut. Itu sudah internal eksekutif ya. Itu sudah political spare bukan law spare gitu. Betul.
Pak Dokter, ini sudah disahkan menjadi perda. Artinya klarifikasi di gubernur itu, di Pemprov itu sudah lolos Pak Dokter, dianggap memenuhi syarat. Lah ini gimana ceritanya ya Pak Dokter ya? Kira-kira menurut Pak Dokter ini gimana ceritanya ya? Saya tidak tahu persisnya juga ya. Hanya menyisakan satu pasal menetapkan Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat dalam bentuk perda. Saya tidak tahu juga bagaimana itu ceritanya. Cuma memang semestinya kalau itu produknya perda, maka tidak cukup hanya penetapan itu, tapi ada rumusan norma yang sebagai akibat dari penetapan Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat, itu perilaku masyarakat mau diatur seperti apa begitu. Pak Dokter, dianggap ini, dianggap urusan itu. Ya. Kemarin tuh saya ke Dinda Salim sempat bilang begini, Dinda, kamu ini sekarang sudah lulus belum? Belum, masih persiapan untuk wisuda. Jangan-jangan ilmu hukumnya Dinda ini belum nyampe ke ilmu hukum ini, gitu saya. Nah, Dinda Salim waktu itu nggak menjawab. Saya kurang tahu kalau begitu, Kanda. Tapi prinsip yang saya baca Pak Salim, ini janggal, Kanda. Ini harus ada sesuatu yang diatur sebagaimana yang dijelaskan Pak Dokter ini. Artinya dalam konteks ini bukan ada ilmu baru, dokter baru, bukan ya Pak Dokter ya? Ya bukan. Bukan ya? Ya memang kaedah ilmu perundang-undangan ya seperti itu begitu ya. Nah cuma ini Pak Aliman, ada konsekuensi itu menurut saya kelebihan yang dimiliki Bangkalan juga itu kesaktian berarti dalam negosiasi politik dengan Pemprov ya. Luar biasa. Karena penetapan itu dituangkan dalam bentuk perda. Nah konsekuensinya karena itu sudah dituangkan dalam bentuk perda, Pak Bupati bisa saja menurunkan dalam bentuk Perbup itu. Konsekuensi. Jadi rumusan-rumusan yang kita cantumkan kemarin tapi tidak lolos di provinsi itu bisa saja diakomodasi di Perbup itu. Di Perbup. Pak Dokter. Saya kemarin sempat nanyain itu kepada Jamil, kepada Dinda Jamil. Barangkali normanya diatur di Perbup, Dinda. Jamil bilang begini, wong di perdanya nggak ada perintah, Kanda. Mestinya ada perintah di situ, nggak ada di perdanya. Gimana kalau begini, Pak Dokter? Enggak, begini. Jadi memang Perbup itu ada yang dibentuk karena perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk perda. Tapi ada Perbup itu yang tidak perlu ada perintah. Karena kalau perda itu memang konsekuensi logis pelaksananya itu melalui Perbup begitu. Nah makanya rumusan-rumusan yang kemarin sebenarnya menjadi satu bagian dari perda tapi tidak lolos di provinsi, ya kan? Nah tapi sebagai kota zikir dan sholawat lolos dia di perda. Iya. Nah maka konsekuensinya yang namanya perda itu kan perlu pengaturan lebih lanjut ya untuk teknis pelaksanaannya yaitu dalam peraturan bupati. Jadi Pak Bupati Pak Bupati kalau mau begitu untuk menindaklanjuti perda kota zikir dan sholawat ya bisa saja merumuskan tindak lanjut dalam bentuk tata perilaku misalnya ya, norma perilaku yang mau diatur dalam bentuk Perbup begitu. Sepanjang yang Pak Dokter paham, sepanjangnya Pak Dokter tahu, sepanjangnya Pak Dokter lihat, Perbup yang sebagaimana mau diceritakan Pak Dokter dan sudah dirumuskan Pak Dokter ini belum menjadi Perbup sampai hari ini. Kalau Perbup saya tidak pernah dimintai untuk membantu merumuskan Pak Liman. Untuk Perbup terkait dengan perda ini, terkait dengan perda ini maksudnya Pak Dokter. Iya, saya belum tahu itu apa ada Perbup yang menindaklanjuti dari Perda Kota Zikir dan Sholawat, saya belum tahu. Iya. Tapi kalau Pak Bupati mau bisa saja mendasarkan pada Perda Kota Zikir dan Sholawat, Pak Bupati bisa menindaklanjuti dalam bentuk Perbup yang mengatur lebih teknis mengenai misalnya tata perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Oke Pak Dokter, itu ada solusi sebetulnya karena memang Bangkalan ini sakti, aneh tapi nyata itu sudah jelas menjadi perda lolos di sana. Ini diskusi selain itu urusan status Pak Dokter. Barangkali yang penting konten-konten dan yang mau untuk dimasukkan dalam norma-norma yang mau diatur itu kayak sekarang ini kan gini Pak Dokter. Sekarang ini kan memang pandemi. Cuma
Kalau Bangkalan sudah menjadi kota zikir dan sholawat, mestinya Bangkalan undercover itu juga diatur bagaimana, jangan sampai ada semacam itu. Yang kedua, kayak kafe-kafe malam dan macamnya, itu harus diatur apakah jam tayang, apakah jam bukanya dan macamnya, menginduk terhadap perda zikir dan sholawat. Ini kan lebih bagus Pak Dokter kalau begitu Pak Dokter. Ya, iya itu bisa saja itu kalau memang Pak Bupati ya pemerintah daerah punya atensi untuk menindaklanjuti Perda Kota Zikir dan Sholawat dalam bentuk norma-norma yang lebih spesifik ya, lebih spesifik. yang dihadapi atau yang dihadapi oleh Bangkalan misalnya apa saja problem-problem yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan yang masih terkait dengan Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat. Pak Dokter ya. Kayak baru aja tahu Bangkalan. Kapan kita mau menunggu atensi dari pemerintah daerah kalau bukan dari publik yang harus memberikan masukan dan aspirasi. Ini harus kita mulai dari kita ini Pak Dokter agar ini menjadi atensi. Kalau Pak Dokter dari forum ini menyarankan salah bentuk aspirasi, jangan nunggu atensi dari Pemda lah. Pak Dokter sekarang bilang, ini mestinya diatur begini dan ini aspirasi Pak Dokter. Insya Allah besok akan ada langkah insya Allah. Yang penting Pak Dokter bilang gitu loh. Ayo bilang Pak Dokter. Makanya ini saya selalu mengiyakan kalau diminta sanrasan ini karena saya berharap sanrasan ini bisa menjadi media itu loh. Media untuk mendorong Pemda Bangkalan merumuskan kebijakan-kebijakan publik yang memang diperlukan oleh masyarakat. Iya. Oke. Sekarang momentumnya Pak Dokter. Apalagi Bangkalan sudah ditetapkan dalam bentuk sebagai kota zikir dan sholawat dalam bentuk perda loh ya. Iya. Perda ini. Bangkalan Pemekasan ditetapkan sebagai gerbang salam itu hanya SK Bupati itu. Keputusan itu basicing. Iya. Bangkalan perda loh luar biasa itu. Ya memang sakti Bangkalan ini Pak Dokter, sakti luar biasa. Makanya ya jadikan momentum itu gitu ya, momentum Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat yang sudah ditetapkan melalui perda itu sebagai cantolan hukum begitu untuk membuat norma-norma turunan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Bangkalan khususnya dalam lingkup kehidupan sosial keagamaan. Oke Pak Dokter, nanti insya Allah bukan urusan agama loh ya, tapi sosial keagamaan. Sosial keagamaan, oke itu beda makhluk antara keagamaan dengan sosial keagamaan memang beda makhluk. Pak Dokter, insya Allah dari forum ini biar ini ada manfaatnya, saya akan coba untuk menghubungi NU sebagai penggagas ini besok atau kapan agar ini betul-betul diseriusi, ditindaklanjuti dengan Perbup sebagaimana arahnya Pak Dokter, biar ini tidak kosong, perda ini tidak kosong gitu kan Pak Dokter ya. Mudah-mudahan ini juga dicatat sebagai jariah kita Pak Dokter meskipun meskipun kita sering nggak didengarkan bicara. Kalau diundang Pak Aliman itu pasti kan urusan amal jariah itu. Betul. Oke Pak Dokter, saya kira sudah cukup Pak Dokter ya klarifikasinya Pak Dokter ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Atau ada sesuatu yang mau disampaikan Dokter terkait masalah Perbup atau norma-norma yang ingin diatur di Perbup, silakan Pak Dokter, barangkali mau ada. Baik ya, cuma tambahan sedikit seperti ini Pak Aliman. Kalau contoh yang Pak Aliman kemukakan seperti Bangkalan undercover ya, dan yang lain-lain ya fenomena-fenomena sosial seperti itu dimanapun memang terjadi. Jangankan hanya di Bangkalan ya, yang bukan daerah syariah begitu ya, bukan daerah yang berdasar pada Islam begitu. Di negara-negara Islam pun fenomena seperti itu tetap ada begitu kan. Nah, tapi yang penting itu kan bagaimana pemerintah menyikapi itu dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang meminimalisir ruang-ruang terjadinya praktek-praktek prostitusi, praktek-praktek penyimpangan moral dan lain-lain. Nah, itu kan yang penting. Jadi fenomenanya di mana-mana bisa saja terjadi, tapi bagaimana pemerintah merespon dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk meminimalisir ruang-ruang terjadinya
praktek-praktek prostitusi, penyimpangan moral, dan lain-lain itu. Kan begitu ya. Ya, betul. Itu ya sarannya Pak Dokter itu ya, mudah-mudahan ini nanti akan saya coba untuk saya konfirmasi juga ke KNU besok atau kapan agar ini betul-betul diseriusi. Dan Perda nomor 2 tahun 19 ini tidak hanya sekedar pajangan saja dan tidak ada hal-hal yang mau diatur selanjutnya Pak Dokter ya. Pak Dokter, mudah-mudahan ini didengar semuanya dan insya Allah dalam waktu dekat saya mencoba untuk berkoordinasi dengan NU karena yang saya tahu adalah NU penggagasnya dan aspiratornya ini. Kan betul kan Pak Dokter? Betul, ya betul, NU. Ya. Saya takut keliru lagi kalau bilang NU ini Pak Dokter soalnya. Salah satunya. Oh ya salah satu. Dan yang satunya tapi yang ada di depan begitu. Oh gitu. Oke Pak Dokter, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.